Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Agustina, NIM E20191176 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 5 materi yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional adalah nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Pendapatan nasional ini juga memiliki beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP. Jadi GDP ini adalah jumlah produk baik itu barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Jadi rumus GDP ini adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Konsep yang kedua adalah produk nasional bruto atau GNP, yaitu nilai produk baik itu barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk juga penghasilan yang dihasilkan warga negara di luar negeri, di mana GDP ini diperoleh dari pendapatan warga negara dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indo di luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Konsep yang ketiga adalah produk nasional neto atau NNP, yaitu produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang. Konsep yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, di mana NNI ini diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu dapat berupa pajak hadiah, pajak penjualan, dan pajak lainnya. Konsep yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau PI. Jadi PI ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji karyawan kantoran atau pendapatan wira swasta. PI ini diperoleh dari NNI dikurang pajak perusahaan dikurang laba ditahan ditambah transfer payment. Transfer payment itu penerimaan atas pendapatan nasional tahun lalu dan bukan atas balas jasa produksi. Dan konsep yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau nama lainnya disposable income, yaitu pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan untuk investasi. Pendapatan nasional memiliki manfaat, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat kemakmuran, yang kedua untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara, yang keempat sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Selanjutnya yaitu macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional. Metode yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi, di mana metode ini menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara selama 1 tahun. Metode yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, di mana metode pendekatan pendapatan ini menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran, di mana metode ini menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam mungkin agak berbeda dengan pendapatan nasional pada umumnya, seperti harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga, dan harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan, dan harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam melalui pendugaan nilai sopan santun dan bersedekah. Sumber pendapatan dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama berasal dari ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima yusr, yang keenam jizyah, dan sumber pendapatan dalam Islam lainnya.
Materi yang selanjutnya adalah kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur tingkat uang beredar di masyarakat. Jadi, pemerintah itu berperan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter ini memiliki dua jenis, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Usaha pemerintah dalam meningkatkan jumlah uang dapat diambil contoh seperti menurunkan suku bunga atau membeli surat-surat berharga agar tidak terjadi deflasi. Yang kedua adalah kebijakan kontraktif. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dilakukan saat negara mengalami inflasi. Agar tidak terjadi inflasi atau banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah dapat menjual sertifikat-sertifikat dan juga menaikkan suku bunga. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah untuk mengedarkan uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Jadi dengan adanya uang, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas perekonomian dan melakukan transaksi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga dan ekonomi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk memperbaiki neraca perdagangan masyarakat. Instrumen dalam kebijakan moneter ini ada 5. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi pemerintah itu mengedarkan uang melalui operasi pasar terbuka. Contohnya membeli obligasi dan melakukan pinjaman. Yang kedua adalah kebijakan cadangan kas. Jadi apabila jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka pemerintah akan mengurangi cadangan pada bank sentral, begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka pemerintah akan menambahkan cadangannya. Yang ketiga adalah kebijakan diskonto. Yang keempat adalah kebijakan kredit ketat, atau kebijakan ini dibuat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya, pemerintah membeli surat-surat berharga agar mengurangi tingkat uang yang beredar. Dan yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Selanjutnya adalah beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Ada 2 mazhab dalam instrumen kebijakan moneter ini. Yang pertama adalah mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini adalah mazhab yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Al-Sodar. Jadi mazhab ini mengatakan bahwa tidak ada kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uangnya pun sangat minim. Maka tidak ada alasan untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang. Yang kedua adalah mazhab mainstream. Mazhab ini dikembangkan oleh Abdul Manan Syukurdawi dan sebagian besar yang diikuti di Indonesia. Mazhab ini mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Karena di dalam Al-Quran melarang praktek penumpukan uang, maka mazhab ini merancang instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang. Merujuk pada pernyataan mazhab mainstream, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam disebutkan ada 8. Yang pertama adalah nisbatul ikhtiyati, yaitu dalam kebijakan ini pemerintah akan mengatur uang yang beredar dengan persentase cadangan pada bank sentral. Yang kedua ada iqna al-maknawi, yaitu melakukan dorongan moral agar masyarakat menggunakan uang dengan baik. Kemudian ada islami suku, yaitu obligasi yang sesuai dengan akad syariah seperti ijarah, murabahah, dan lain-lain. Kemudian ada nisbatul iqra dan adatus sanadah, dan ada asukwal islamiyah, dan kemudian ada al-istismar al-hukumi, dan yang terakhir ada adatut tasydid. Materi yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan dan mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi tingkat pengangguran atau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Kebijakan fiskal juga memiliki tujuan dalam hal pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, menstabilkan harga, mendorong investasi, dan mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekspansif dan kontraksional.
Ekspansif adalah kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan uang untuk meningkatkan ekonomi, dan kontraksional adalah kebijakan pemerintah mengurangi uang beredar di masyarakat atau meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan persentase pajak atau mengurangi subsidi untuk menstabilkan ekonomi. Ada 4 komponen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yaitu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal yang berpengaruh kepada pendapatan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu kebijakan yang diperlakukan untuk mendorong investasi atau mengurangi kegiatan investasi. Yang keempat ada kebijakan pengelolaan utang dan surplus. Kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang. Yang kedua adalah pembiayaan fungsional. Yang ketiga adalah anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraksional. Yang kelima, stabilitas anggaran ekonomi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan anggaran. Kebijakan fiskal memiliki fungsi untuk mengoptimalkan sumber daya dan sumber daya manusia untuk dikelola dan kemudian digunakan dengan baik, dan untuk mengoptimalkan investasi, alokasi, distribusi, stabilitas, dan juga pembangunan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ciri yang pertama adalah pengeluaran negara disesuaikan dengan pendapatan negara. Ciri yang kedua adalah sistem perpajakan proporsional yang pajaknya dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Ciri yang ketiga adalah penghitungan zakat yang didasarkan pada hasil keuntungan barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yaitu untuk memelihara terhadap hukum sebagai keadilan dan pertahanan, sebagai perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, untuk manajemen kekayaan pemerintah, dan sebagai intervensi ekonomi apabila diperlukan. Instrumen dalam kebijakan fiskal ini yaitu ada jizyah, ghanimah, fa'i, zakat, kharaj, nawaib, dan amal fahla. Materi yang selanjutnya adalah peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral itu adalah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter yang kemudian melahirkan aktivitas ekonomi yang stabil. Tujuan dari bank sentral ini yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin pada laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang digunakan tersebut dapat dikatakan sebagai tugas dari bank sentral. Tugas dari bank sentral itu ada 2 poin. Yang pertama adalah tugas bank sentral yang berkenaan dengan pemerintah. Yang kedua adalah tugas bank sentral yang berkenaan dengan perbankan. Tugas bank sentral yang berkenaan dengan pemerintah yaitu menyediakan kredit atau kebutuhan dana yang dibutuhkan pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat utang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh atas produksi uang, dan mempunyai hak tunggal atas pencetakan uang. Oleh bank sentral adalah yang pertama, melakukan pengendalian moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, seperti penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, dan pengontrolan pembiayaan atau kredit. Kemudian tugas bank sentral terhadap perbankan yang pertama adalah menentukan suku bunga, kemudian sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan kepada semua bank, melakukan pengaturan dan perluasan jaringan lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir adalah mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Kewenangan yang dimiliki oleh bank sentral adalah yang pertama, melakukan pengendalian moneter seperti operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional.
Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, seperti penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, dan pengontrolan pembiayaan atau kredit. Materi yang selanjutnya adalah tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK sendiri memiliki pengertian yaitu lembaga negara yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa industri keuangan secara terintegrasi. Yang termasuk dalam pengawasan OJK ini yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Dalam OJK memiliki beberapa asas. Yang pertama adalah asas independensi, yaitu OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu setiap fungsi dan tugas yang dilakukan dapat dipastikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum, yaitu setiap tugas dan wewenang OJK semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan, yaitu OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh info yang jujur, benar, dan tidak diskriminasi. Yang kelima adalah asas profesionalisme, yaitu OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Yang keenam ada asas integritas, yaitu OJK berpegang teguh pada moral dan nilai-nilai dalam setiap keputusan yang diambil. Yang ketujuh ada asas akuntanisme, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kelima ada asas profesionalisme, yaitu OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Yang keenam ada asas integritas, yaitu OJK berpegang teguh pada moral dan nilai-nilai dalam setiap keputusan yang diambil. Yang ketujuh ada asas akuntanisme, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. OJK ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selain memiliki tugas, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenangnya. Wewenang yang pertama adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan juga kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan tata cara pemberian sanksi berdasarkan Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga negara yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa industri keuangan secara terintegrasi. Yang termasuk dalam pengawasan OJK ini yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam OJK sendiri memiliki beberapa asas. Asas yang pertama adalah asas independensi, yaitu OJK mengatur dan mengawasi lembaga keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu setiap fungsi dan tugas yang dilakukan dapat dipastikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yaitu setiap tugas dan wewenang OJK semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan, yaitu OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminasi. Yang kelima ada asas profesionalisme. OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kemudian yang keenam ada asas integritas, yaitu OJK berpegang teguh pada moral dan nilai-nilai dalam setiap keputusan yang diambil.
Kemudian ada asas akuntanisme, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. OJK ini memiliki beberapa tugas. Tugas yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Selain memiliki tugas, OJK juga mempunyai beberapa wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor industri jasa keuangan. Yang ketujuh, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.